Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Soma Azizi, mahasiswa dari Teknik Mesin 2B. Di sini saya akan membuat presentasi tentang pemanfaatan fluida pada teknik mesin. Fluida sangat dikenal di industri kimia. Fluida diartikan sebagai sebuah cairan zat yang mampu mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus apabila terkena gaya gesek atau tekanan, baik kecil sekalipun. Meski sering disebut mengalir, tapi fluida tidak melulu zat cair. Dari bentuknya terdapat dua jenis fluida, yakni fluida minyak dan fluida gas. Fluida gas memiliki sifat yang dapat mengalir dan bisa berubah bentuk apabila terkena tekanan tertentu. Tentu saja, benda padat tidak termasuk fluida karena tidak mampu mengalir dan tidak mampu mengalami perubahan secara kontinu. Berdasarkan jarak pisah, maka fluida gas memiliki jarak pisah yang relatif jauh, sedangkan fluida cair memiliki jarak pisah yang cukup kecil. Jarak tersebut terbentuk karena fluida merupakan molekul-molekul yang tersusun menjadi sebuah gugusan. Antar molekul tidak bisa terkait di sebuah sisi, karena setiap molekul akan bergerak bebas satu sama lain. Ada dua jenis fluida, yakni fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang diam, sedangkan fluida dinamis adalah fluida yang terus bergerak. Dan untuk penerapan fluida dalam perkakas atau mesin, ada beberapa contoh penerapannya konsep fluida pada perkakas atau mesin. Berikut contoh untuk sederhana penerapan tersebut. Fluida di dongkrak hidrolik. Contoh pertama yang paling sederhana dalam aplikasi hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Pada dongkrak hidrolik, penghisap kecil akan diberi gaya tekanan yang kemudian diteruskan di fluida di dalamnya. Fluida dalam dongkrak hidrolik biasanya berupa minyak. Fluida tersebut yang akan menghadirkan gaya angkat di penghisap besar yang kemudian dapat mengangkat beban. Dengan kata lain, dongkrak hidrolik menjadikan prinsip atau konsep fluida dalam teraplikasi. Dengan gaya tekan yang diberikan pada fluida di ruang tutup akan menjadikan tekanan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Selanjutnya ada pompa hidrolik yang kerap digunakan untuk memompa ban, khususnya sepeda. Pompa ini juga menggunakan gaya tekan di atasnya, yang kemudian melalui penghisap kecil dialirkan ke fluida, kemudian dialirkan ke penghisap besar yang mengeluarkan tekanan udara. Berikutnya ada mesin hidrolik atau hydraulic machine yang kerap digunakan pada alat berat. Dalam penerapannya, fluida akan dikontrol secara otomatis melalui katup kontrol yang kemudian mengalirkan atau mendistribusikan melalui selang, tabung, pipa, dan sebagainya. Hasilnya, kekuatan yang cukup besar akan hadir lewat tabung-tabung tersebut untuk mengangkat beban atau sesuatu. Penerapan konsep fluida juga diterapkan pada rem piringan hidrolik. Hal ini ditunjukkan dalam sistem pengereman di mobil. Cara kerjanya, rem mobil dihubungkan dengan sejumlah pipa ke master silinder. Baik master silinder maupun pipa tersebut semuanya berisi minyak rem dengan penuh. Lalu gaya tekan dengan menginjak pedal rem menjadikan master silinder tertekan. Kemudian diteruskan ke setiap silinder rem. Dengan fluida berupa minyak rem tadi, gaya tekan yang diteruskan itulah yang kemudian menjepit piringan logam yang menggantikan putaran roda. Perbedaan sistem kerja pneumatik dan hidrolik. Penerapan fluida di hidrometer. Masih ada lagi penerapan fluida pada perkakas dan mesin. Alat ini kerap digunakan untuk mengukur massa jenis cair. Cara bekerjanya dengan menerapkan hukum Archimedes, yakni dengan tabung-tabung kaca. Tabung kaca diberikan timbal di bagian bawahnya agar dapat tegak di dalam zat cair tertentu. Desain dari tangkai tabung kaca tersebut menjadikan perubahan yang relatif kecil dari berat benda yang dipindahkan akan menghasilkan perubahan pada tangkai yang diletakkan di dalam atau zat cair. Dengan demikian, akan ada perbedaan dalam skala untuk menghitung massa dan zat cair tersebut. Demikian pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.